kabar anak-anak hebat? Mari kita belajar tema 1 indahnya keberagaman, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa bentuk keragaman bangsa Indonesia? Keberagaman Indonesia yaitu salah satu contohnya adalah adanya pawai budaya di Kampung Babakan. Oke anak-anak, kita akan membaca tentang pawai budaya. Silakan kalian buka buku siswanya. Di sini saya akan bacakan pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di sini ada terdiri dari beberapa kalimat. Yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Untuk kalimat yang ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Dan yang kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang terakhir adalah terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari bacaan pada pawai budaya ini terdiri atas satu paragraf. Di dalam satu paragraf itu terdapat gagasan utama dan gagasan pendukung. Di sini coba kalian pikirkan gagasan utama yang mana ya? Terdapat pada kalimat berapa ya? Nah, kita lihat di sini gagasan utama atau gagasan pokok ini terdapat di kalimat yang pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik. Sedangkan gagasan pendukung yaitu di kalimat berikutnya, diantaranya pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman menanti rombongan pawai di alun-alun dan seterusnya. Itu adalah gagasan pendukung. Selanjutnya apa sih ciri-ciri gagasan pokok? Ternyata ciri-ciri gagasan pokok adalah mengandung inti masalah atau hal yang dibahas pada paragraf. Yang kedua, dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, tidak membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antar kalimat. Yang keempat, jika terletak di akhir paragraf, kalimat pokok ditandai dengan kata kunci yang menunjukkan kesimpulan. Kata kunci tersebut meliputi sebagai kesimpulan, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Ini bila gagasan utama ada di akhir paragraf. Oke, kita lihat peta pikiran. Peta pikiran apa itu gagasan pokok atau gagasan utama? Gagasan pokok itu intinya adalah sebagai inti dari beberapa gagasan. Di sini ada contoh dari gagasan utama, itu menurunkan gagasan turunan gagasan pertama. Turunan gagasan pertama bisa menurunkan turunan gagasan kedua, dan bisa juga menurunkan turunan gagasan ketiga, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu bisa dikembangkan atau diturunkan menjadi gagasan kedua, ketiga, atau sebagainya, bisa keempat. Nah, selanjutnya coba kalian buat pada gambar seperti ini. Buat
bentuk gambar seperti ini dan kalian tulis di buku kalian gambar ini. Nah, setelah ditulis kalian baca bacaan yang ada di buku siswa tentang pawai budaya. Lah, kalian silakan tuliskan gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya di paragraf masing-masing. Oke, silakan kalian Pak Guru beri waktu untuk menuliskan gagasan pendukung dan gagasan pokok pada bacaan pawai budaya pada buku siswa. Oke, jadi dapat kita simpulkan cara menentukan gagasan pada teks tertulis itu kita baca dengan cermat setiap kalimat dalam satu paragraf. Yang kedua, kita tentukan kalimat pokok paragraf. Yang ketiga, kita tentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Nah, yang keempat, kita tentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Yang kelima, kita ulangi langkah 1 sampai dengan 4 untuk setiap paragraf dalam teks. Lah, itulah cara kita menentukan gagasan utama atau gagasan pokok. Kalau kalian masih bingung, bisa ditanyakan kepada guru kalian masing-masing. Oke. Di tema ini kita akan membahas tentang keragaman suku dan budaya Indonesia. Pada bacaan pawai budaya tadi terdapat banyak keragaman suku dan budaya. Di antaranya di sini kebudayaan Nusantara itu ada tarian, ada tari piring, tari saman, tari jaipong, ada makanan, contoh ada makanan rendang, gudeg, papeda, ada juga keragaman rumah, ada rumah gadang, rumah joglo, ada juga alat musik. Alat musik contohnya ada kendang, angklung, seruling, dan ada juga keragaman pakaian. Ada baju cele, baju pokok, dan kebaya. Di sini berasal dari seluruh Nusantara, sehingga masih banyak selain yang ada di sini. Tarian mana saja kalian pelajari, dari tarian dari Aceh maupun tarian-tarian dari kita sendiri yaitu di Jawa Tengah. Coba kalian cari makanan, tarian, rumah, alat musik, pakaian adat yang ada di daerahmu sendiri. Nah, kamu tuliskan di buku tulismu. Itu sebagai PR untuk kamu ya. Nah, selanjutnya kita setiap keberagaman itu harus saling menghargai. Bagaimana sikap menghargai dan bagaimana sikap yang tidak menghargai keragaman? Nah, ini adalah contoh sikap menghargai keragaman, diantaranya mempelajari budaya daerah lain. Jangan kita tidak menghargai. Kalau kita tidak menghargai, maka abai terhadap budaya daerah lain. Yang kedua, bisa bermain bersama dengan teman yang berlainan suku bangsa. Jangan hanya kita bermain dengan satu suku bangsa dan menganggap semua suku itu baik. Jangan menganggap kita yang paling baik atau suku kita yang paling baik. Kita harus menghormati suku, budaya, dan adat istiadat lain. Jangan malah meremehkan atau menghina suku, budaya, serta adat istiadat lain. Bekerja dengan teman yang berlainan suku bangsa, bekerja sama. Jangan bekerja sama hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja, dan saling menghargai pendapat walaupun memiliki budaya yang berbeda. Tidak menghargai pendapat teman yang berbeda budaya. Oke, selanjutnya pada pawai budaya itu kan terdapat alat musik. Alat musik itu tadi banyak di pawai budaya itu yang kita telah baca. Di alat musik itu kan menghasilkan bunyi. Nah, apa itu bunyi? Nah, bunyi itu adalah
dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran udara menimbulkan gelombang bunyi yang merambat sehingga dapat ditangkap oleh telinga. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Getaran bunyi merambat ke segala arah sebagai gelombang. Makin jauh dari sumber bunyi, bunyi terdengar makin lemah. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo dan tinggi rendahnya nada bunyi ditentukan oleh frekuensi. Itu pengertian dari bunyi. Oke, apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari kedudukan kesetimbangan. Kedudukan kesetimbangan adalah kedudukan benda pada saat tidak bergetar. Nah, di sini kita lihat ada sebuah gambar. Di sini ada orang sedang memetik gitar. Ini senarnya, posisi senar diam, yang ini saat bergerak, yang A dan C ini saat bergerak. Lah, amplitudo besar menghasilkan bunyi yang kuat. Begitu pula sebaliknya, jika senar gitar dipetik dengan lemah, maka akan menghasilkan bunyi yang pelan juga. Terus kita akan tadi mempelajari tentang cara alat musik itu dibunyikan. Di sini ada contohnya saluang dari Sumatera Barat. Ini cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyi itu dengan cara dimainkan dengan ditiup. Terus ada angklung dari Jawa Barat. Ini dimainkannya dengan cara digoyang atau digoyang ini ya. Terus kecapi atau dari Jawa Barat ini dimainkan dengan cara dipetik. Di sini ada gendang dari Jawa Tengah, dimainkan dengan cara dipukul. Terus ada juga rebab dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Rebab ini dimainkan dengan cara digesek. Nah, sekarang coba kalian cari alat musik yang ada di sekitar kalian. Alat musik apa saja, terus berasal dari mana, dan bagaimana cara memainkannya. Silakan kamu tulis di buku kerja kamu. Oke, tadi untuk tugas kamu ya. Selanjutnya, benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, di sekitar kita banyak benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi, di antara peluit, meja kayu, botol plastik berisi kerikil, kantong plastik, atau karet gelang. Ini juga membunyikannya beda-beda. Kalau peluit ditiup, meja kayu dipukul, bola plastik berisi kerikil ini bisa digoyangkan, kantong plastik diremas-remas, atau karet gelang itu bisa dipetik. Nah, ini adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi di sekitar kamu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.